Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketentuan-ketentuan, tetapi ketentuan-ketentuan itu bisa berubah ketika manusia senantiasa berikhtiar, berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya juga tidak meninggalkan sisi ibadah, sisi hukum-hukum yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah perbaikan ajal, bahwa manusia diberikan ketentuan atau kadar atau batas akhir kehidupan yang Allah berikan kepada manusia, dan itu semuanya hakun, semua manusia pasti melalui pintu itu. Tetapi yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ketika kita akan meninggal, itu yang dirahasiakan. Tetapi pada dasarnya Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa atau setiap benda yang berjiwa atau setiap manusia atau makhluk Allah yang memiliki ruh pasti akan merasakan kematian. Keutamaan inilah yang Allah berikan kepada manusia. Ada 4 hal yang memang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat malam Lailatul Qadar dan ketika orang-orang mukmin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia akan ada perbaikan. Yang pertama dari amrun, perkara-perkara atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa mampu menghindarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbaikan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Yang kedua adalah manusia ketika mendapatkan hikmah daripada Lailatul Qadar, maka dia akan menyadari betul mengenai ahkam, mengenai hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa jelas di dalam perkara kehidupannya, mana yang menjadi halal, yang menjadi bagian yang harus dia lakukan, mana yang dia tidak boleh dekati, mana yang dia tidak boleh makan, karena ini adalah sesuatu yang haram, mana yang dia bisa lakukan karena ini bersifat mubah, atau apa yang memang kita harus hindarkan secara sedikit demi sedikit karena ini sifatnya adalah makruh. Ini semua ketika manusia mendapatkan hikmah daripada Lailatul Qadar, maka dia akan lebih bisa menjaga hal-hal yang sudah diberikan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang mendapatkan hikmah daripada Lailatul Qadar, maka dia akan bisa memaksimalkan daripada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia mungkin bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa masalah, tetapi ketika masuk dalam ranah perekonomian, ranah sedekah, ranah zakat, ini banyak juga orang-orang mukmin yang tidak berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak orang yang menghindarkan dirinya daripada bersedekah. Masih banyak orang mukmin yang tidak memperhatikan zakat hartanya, zakat penghasilannya. Bahkan dia sebetulnya sudah menjadi kewajiban berzakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya, apa engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah salah satunya, ya, tidak memperhatikan fakir miskin dan menghardik anak yatim. Ini adalah perintah rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa kita harus juga ikut melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, maka dia akan bisa bertasarruf di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendermakan rizkinya, penghasilannya pada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, dia tahu bahwa rizki yang dia dapatkan adalah ada juga rizki orang lain yang memang ada dalam rizkinya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar rizki yang ada pada diri kita harus tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan pada jalan-jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika orang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar adalah dia akan bisa memaksimalkan usianya sedemikian rupa. Karena usia ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melaksanakan al-isti'dad, akan melaksanakan persiapan menuju kematian. Dia senantiasa ingat bahwa yang hak pada diri manusia adalah kematian. Maka dia tidak pernah lengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis pekerjaannya, apapun perilakunya, apakah dia bersifat sendiri ataupun bermasyarakat, ataupun di tengah-tengah yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal, dia tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia dikembalikan, bukan hanya sebatas kembali, tetapi kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal ketika manusia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan ada peningkatan kebaikan, ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh dimensi-dimensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan tercetak menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan nilai-nilai ibadah kita. Walaupun Nabi bersabda, ya, melalui Siti Aisyah mengatakan bahwa beliau senantiasa beriktikaf di masjid ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, raihlah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis dari Imam Bukhari. Demikian yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa fokus di dalam beribadah, fokus di dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pencetakan ataupun bulan tadribat ini, bulan exercise ini betul-betul meraih, dapat membentuk jiwa kita, membentuk raga kita, membentuk perilaku kita, ucapan kita, perilaku kita kepada hal-hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan melalui kajian singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ada Lailatul Qadar ini, lebih meningkat ibadah kita, pendekatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail. Qiyamul Ramadan adalah melaksanakan ibadah-ibadah sebelum kita melaksanakan tidur, dan qiyamul lail adalah kita melaksanakan ibadah setelah kita melaksanakan tidur terlebih dahulu. Mudah-mudahan baik qiyamul Ramadan ataupun qiyamul lail bisa kita laksanakan guna kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 11 bulan setelah Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa inilah pada intinya akhir dari rentetan ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.